Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rot. Kalau saya, setiap apa yang saya koar-koar tentang mereka di sini, saya tanggung jawab dunia akhirat. Nggak ada kualat-kualat mereka, nggak ada, bungkus pulang, bawa pulang. Nggak laku lagi. Jadi sampai sekarang antitesis tidak ada. Belum ada. Gua masih percaya dengan Kiai Imad. Gua masih berhusnudon kepada Kiai Imad. Kita harus berhusnudon kepada yang benar. Kalau kepada yang dobol, jangan. Masya Allah. Kiai Imad makin hari makin banyak dukungan. Dari masyarakat, dari kiai-kiai, ya, terutama kiai-kiai kampung. Salam hormat, salam takzim dari saya. Masya Allah, kita doakan semuanya masyarakat Indonesia ataupun yang ada di negeri jiran atau di mana-mana yang mengerti bahasa Indonesia. Mari kita panjatkan doa. Kalau Kiai Imad itu berada di pihak yang benar, dan saya saat ini masih meyakini itu, kita doakan semoga ditambah kekuatannya, ditambah kesabarannya, ditambah ilmu pengetahuannya. Kita doakan kebenaran. Kalau pembodohan, ngapain kita doakan? Orang yang menyengsarakan kita, orang yang merugikan kita, orang yang merusak akidah kita, orang yang merusak agama kita, tukang provokasi, tukang adu domba, tukang caci maki. Sekarang mereka kebalik, saudara. Kebalik, saudara. Mereka menuduh kita tukang caci maki, saudara. Para pencaci maki habaib, para pembenci habaib. Kalau memang hatinya penuh dengan kebencian, nggak usah nyari kambing hitam. Masya Allah, saudara. Mereka setiap ngomong ke kita sekarang, mereka udah nggak sadar siapa dirinya lagi. Apa yang kita omong, apa yang mereka omongkan itu balik ke mereka sendiri. Ayo kita dukung tesis Kiai Imad sampai mereka bisa mengeluarkan jurus pemungkas. Tapi yang paling heran saya, mereka serba bisa. Inilah, itulah, pejuanglah, pencetak ulama lah datuknya. Baru Kiai Imad nongol. Ya kan? Kiai Imad nongol nih. Bukan Imam Mahdi. Bukan Nabi Isa yang nongol. Baru Kiai Imad nongol. Udah kocar-kacir, saudara. Siapa yang membela mereka? Bangsa ini, saudara. Yang terafiliasi dengan Kibin Nusantara, saudara. Kibin Nusantara. Ada di sana Wafi, ada di sana Zaini, ada di sana Gedebrus Ramli, ada di sana Super Somad, ada di sana Super Yahya, ada di sana siapa lagi? Sekarang udah ada Karom, ya, Kari Ompong, Karom namanya. Kalau bahasa Aceh Pure Karom itu. Majlub. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote sudah tahu tentang tesis Kiai Imad. Dan saya sudah memberikan kepada guru-guru kita di sini, saya sudah sebarkan itu tesis Kiai Imad gitu. Kalau mereka memang pada nggak tahu memang tentang Habib Dobol gitu, cerita halu ini nggak tahu mereka. Saya contohkan misalnya ini ceramahnya, ketika ceramah ini pembelaannya, ini mereka menyerang netizen gitu, jadi ketawa. Jadi yang salah siapa di sini? Ya kita. Yang ngomong siapa? Mereka. Yang bela mereka siapa? Mereka juga. Yang nyalahin siapa? Mereka juga. Terus yang disalahin siapa? Kita. Kariompong, Karom. Ada Al-Mukarrom. Al-Mukarrom, Koriompong, saudara. Dan itu bukan semakin baik, gitu. Semakin memalukan. Si Kori gara-gara kecewa ke Kiai Imad nggak dikasih uang, nggak dikasih jabatan sebagai ketua PWI gitu. Kemudian kecewanya lagi karena ketahuan haplogrupnya L gitu. Jadi nasab dia nggak ada yang dukung dari pihak Kiai Imad gitu. Lah orang yang ngikutin Kiai Imad, setiap orang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi lah harus dibuktikan. Harus dibuktikan gitu. Kalau nggak bisa ngebuktiin, ya udah rungkat ente. Nggak usah ngaku-ngaku cucu Nabi lagi, diam aja. Ada yang ngomong, ngaku-ngaku cucu Nabi, mana buktinya? Mereka. Gitu. Ente ngaku-ngaku cucu pahlawan, cucu PKI iya.
cucu antek Belanda, iya mereka. Bukan kita. Dulu itu dilemparkan ke kita semua. Ini harus diingatkan, saudara. Faham tidak? Faham tidak? Gua kepret masuk kuburan lu. Insyaallah, saudara. Kita harus percaya yang namanya karamah, saudara. Ini orang zaman sekarang sudah mulai nggak percaya, saudara. Karamah wali tidak dipercayai lagi, saudara. Yang mana yang disebut karamah, yang mana yang disebut khurafat, kami bisa membedakannya, saudara. Kami sudah diajarkan sama kebobana, saudara. Giliran nggak mau nyembah datuk dia marah-marah, saudara. Memframing kita orang yang tidak percaya karamah, saudara. Aduh, saudara. Wadaw. Wandobol. Kita sudah melihat ini masuk ke tahun ketiga ya. Masuk tahun ketiga nih. Pasca Kiai Imad membeberkan tentang temuan-temuannya dalam tesisnya, saudara. Tetapi segitu tebal sorban, segitu panjang jenggot, segitu hebat bisa begini, bisa begitu, tapi itu nggak bisa terbantahkan. Dan untuk teman-teman jangan merasa berbangga, jangan merasa senang, jangan euforia, karena ini sebenarnya bukan kemenangan yang membuat kita bahagia, tetapi membuat kita sedih, saudara. Dari sekian lama kita dibodohi, dari sekian lama kita ditololi, dari sekian lama bahkan dipersekusi. Jadi cobalah, jangan cuman aneh siap berdebat dengan Imad 30 hari 30 malam. Teman-teman jangan takut, saya sudah punya antitesis. Ini antitesis sedang saya buat, nanti saya serang Imad. Biar rungket segera. Jangan gitu. Udah siapkan dulu, habis siap nanti serang. Makanya kalau Imad itu tidak mau debat sama saya, ada iya. Dari dulu saya ngajak dia debat, mana mau. Kena aduh saudara. Seharusnya kau itu kalem aja. Kalau nggak berani, kalau memang ketakutan, udah mundur aja teratur gitu. Kalau cuman buat gigi palsu, nggak perlu kita harus mengkhianati teman gitu. Betul-betul luar biasa Tuan Kori ini. Bilang sama TJ, haram jadah TJ, saya mau ganti gigi baru nih. Iya, saya kasih itu. Jahanam TJ, kau kasih dulu ke Kori ini, mau pasang gigi baru. TJ kasih, cuman kalau ngemis atas nama jamaah, atas nama maulid, gua malas, karena gua lebih bagus bikin sendiri. Kalau pernah kuliah, yang namanya tesis diuji di depan dosen penguji, bukan di depan masyarakat umum. Tesis Imad dari situ aja udah rungkat. Nah, gini cara jawabnya kawan, kalau ada yang komen begitu. Sejak kapan Rabitatul Alawiyah jadi universitas? Baru bangun nih Kibin. Sejak kapan lembaga Rabitatul Alawiyah itu jadi universitas? Universitas Habib gitu, Universitas Habaib, sejak kapan? Makanya Kiai Imad nggak datang karena nggak bisa diuji di situ. Ngujinya di mana? Di universitas, UIN misalnya, kayak kemarin. UIN Wali Songo. Itu universitas, bukan Rabitatul Alawiyah. Yang disahkan oleh Belanda pada tahun 1928. Bukan universitas itu, LSM. Kibin, LSM. Lagian pun kalau ditanya kelayakan atau tidak, kemarin kan udah diuji layak. Walaupun Kiai Imad kemarin nggak datang ke Universitas Rabitatul Alawiyah, tapi kan kalian bisa melihat mereka kalang kabut hanya melawan kursi kosong. Kalang kabut sampai dikeluarin buku yang bikin saya ngakak. Kalau nggak percaya udah ambil itu, download itu filenya.
buku mereka buat kemarin, Keabsahan Nasab Ba'lawi. Nah, baru kursi kosong, saudara. Baru kursi kosong. Itu kan kekonyolan yang sangat nyata yang mereka nampakkan ke kita, saudara. Kita memang ini bukan orang cerdas, bukan orang sekolahan, tapi kita orang punya otak. Kita orang yang mau berpikir. Nah, bukan orang malas juga kami. Nggak sampai kami suruh baju kami untuk berzikir. Kalau nggak sempat ya udah nggak sempat dulu. Nggak ada kami nyuruh baju berzikir, nyuruh tasbih berzikir sendiri. Nggak ada kami kayak gitu. Wallahi. Kiai Imad sering mendengungkan kepada kita. Nah, kapan kita diskusi di universitas? Universitas mana? Kapan? Siapa aja yang hadir? Tolong buat acara di universitas. Nah, biar saya hadir, undang pakar-pakarnya. Lah kalau kayak kemarin, yang diundang si Munib, menantu si Rijik, walaupun terkenal, bukan terkenal cerdasnya, cuman bahasa dipasih-pasihkan. Yang namanya TIJ orang mau berpikir kan bisa melihat, pasih beneran apa dipasih-pasihkan. Khalqan wa khulqah. Muhammad, nggak ada Muhammad. Muhammad. Qalqalah di situ. Jangan begitu, lucu. Jangan tampakkan, walaupun saya tinggal di desa, tapi saya nggak pernah orang tua saya menyekolahkan saya di sekolah Kristen. Itu salah circle. Nah, masa apalagi kalian ngaku cucu Nabi. Ngaku cucu Nabi, saudara. Sekolahnya sekolah Kristen. Gua heran. Alasannya kenapa? Biar nggak jauh. Biar dekat. Tuh Kristen di Aceh, walaupun sekolahnya jauh, mereka tetap sekolah di sekolah Kristen, nggak sekolah di pesantren. Nggak nyantren dia. Nggak ke pondok dia, nggak ke dayah dia. Nah. Terus kalau nggak ada sekolah di sekitar rumah, nggak sekolah. Jangan kau main kata-kata depanku. Sebelum kau habis ngomong, aku udah tahu hasilnya seperti apa ujungnya. Kami di desa, sekolah itu nyebrang sungai dulu. Tunggu buaya lewat. Habis sampai seberang sana, kita keringkan dulu badan. Setelah pakai pakaian, itu sepatu belum boleh pakai. Karena jalannya becek, gantung sepatu di leher. Nah, terus jalan, terus naik tanjakan, tunggu harimau lewat dulu. Nah, kalau yang perempuan nunggu kami yang laki-laki. Karena itu lutung, bukan datuk dia, bukan. Lutung. Suka nggodain perempuan gitu. Nah, ya. Jadi harus ada anak laki-laki gitu. Bayangkan orang tua kami memberikan pendidikan yang baik untuk kami. Kami sebagai generasi muslim gitu. Disekolahkan di sekolah Islam. Bukan di sekolah Kristen. Gitu. Itu yang salah, Jik. Itu yang salah. Itu bukan toleransi namanya. Itu persamaan persamaan perspektif. Bukan toleransi. Cucu Nabi sekolah di sekolah Kristen. Begitu. Makanya nggak heran kita ketika kita lihat si Thomas Assegaf jadi apa? Jadi pendeta, saudara. Nggak mungkin cucu Nabi begitu. Karena cucu Nabi itu walaupun bodoh, walaupun goblok itu tetap cucu Nabi. Beda dengan yang ngaku-ngaku, saudara. Yang datuk dia PKI. Nah, ya kan? Nggak diakui. Datuk orang lain, pahlawan sejati. Pahlawan negeri ini, itu yang diakui. Itu yang bikin gua heran. Bagaimana mereka berpikir? Tiap hari bawa-bawa dalil. Barang siapa yang mengaku bapaknya kepada selain bapaknya, fahuwa mal'un, kata mereka. Bisa mereka kalau ngomong. Barang siapa yang mengakui bapaknya kepada orang yang selain bapaknya,
maka dia akan dilaknat oleh Allah. Saudara, inilah laknat Allah kepada kalian. Tiap hari wallahi wa rasuli, mana ada sumpah wa rasuli. Sumpah wallahi itu pun kalau betul-betul kita meyakini sumpah kita itu. Ini kalian tahu paling parah lagi, si Aldo mubahalah depan Ka'bah. Nah, depan Ka'bah itu buat dia sumpah serapah, buat dia sumpah laknat. Apakah orang Islam seperti itu? Nggak ada orang Islam seperti itu. Semoga kalau kami bukan cucunya Rasulullah, bukan cucumu ya Rasulullah, semoga kami dilaknat. Nah, ya, kalau memang ana dari Sa'dah Ba'alawi sebagai cucumu ya Rasulullah, semoga Imad dan teman-temannya dilaknat. Heran gue mereka cara berpikir gitu. Heran gue. Kiai Imad masih di atas angin semenjak awal membahas gerombolan-gerombolan yang selalu melemparkan angin-angin surga ya. Nah, jadi kibin-kibin untuk malam ini TIJ memberikan saran, mohon kepada para mukibin untuk bisa membedakan yang mana yang disebut surga dan yang mana yang disebut dengan angin surga, saudara. Nah, surga itu yang mana, angin surga itu yang mana, ajaran agama Islam itu yang mana, ajaran dobol-dobolan yang mana, ahlus sunnah wal jamaah yang mana, itu harus dibedakan. Ahlul kubur yang mana, gitu supaya nggak salah nanti ketika kita ziarahi kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur gitu. Jadi nggak salah. Nanti ketika dikubur, Assalamualaikum ya ahlil dapur. Jangan, saudara. Jadi kita harus bisa membedakan, saudara, yang mana yang hak dan yang mana yang batil, saudara. Harus bisa bedakan yang mana yang disebut dengan surga, yang mana yang disebut angin surga. Kita harus bisa membedakan, saudara. Kalau tidak bisa membedakan, itu bahaya, saudara. Zaman dulu gua ada di circle itu. Kalau sekarang coba kau lihat. Komen di live TIJ, kau lihat itu. Yang caci makinya udah agak berkurang sedikit. Kau lihat itu konten-konten Habib. Itu nggak bisa kita salahkan netizen, saudara. Kita harus introspeksi diri. Nah, ketika kita melihat banyak yang caci maki kita, bukan berarti umat sudah nggak mengikuti ajaran agama, cuman nggak ngikutin elu. Jadi harus paham itu. Jangan sekate-kate, ya. Jangan seenak udelmu, cangkemmu itu loh. Makanya kau jangan macam-macam dengan penghuni pos ronda. Jangan. Kestabilan dan keamanan itu bermula daripada pos ronda. Itu pertahanan negara paling bawah, pos ronda. Kan pikir gimana? Bukan Kapolsek, bukan Koramil dulu, pos ronda dulu. Nanti dari pos ronda apakah mau dibawa ke Polsek atau dibawa ke Koramil ataupun dibawa ke pemadam kebakaran? Itu suka-suka pos ronda, mau dibawa kemana, saudara? Jadi jangan kau remehkan pos ronda Allah, jangan. Jangan. Pos ronda itu adalah wadah pertahanan sebuah bangsa, sebuah negara dari yang paling kecil itu. Walaupun tidak di bawah naungan Menteri Pertahanan, saudara. Kira-kira di bawah naungan Menteri Menteri Keamanan bukan. Si Rizik jarang diam seperti ini. Kalau misalnya ada calon yang dia dukung kalah, itu koar-koar bertahun-tahun. Itu curang, itu begini, itu begitu, begitu juga si Bahar. Kenapa kalian nggak perangi? Kenapa kalian nggak lawan? Kan kata kalian itu kalau Bapak Prabowo menang, berarti itu curang. Berarti ada Mulyono di belakang, karena ada anak Mulyono kata kalian. Kemudian kalau presiden orang cacat, kata si menantu si Rizik itu nggak layak jadi presiden. Ya kalau cacat waktu lompat jendela dari rumah janda itu mungkin nggak bisa. Tapi kalau cacatnya pada saat bertempur, pada saat berperang,
pada saat mempertahankan kedaulatan. Itu patut diapresiasi. Nggak usah jilat-jilat sana sini. Kalau kalah sabar aja 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan nanti kalah lagi, sabar lagi. Nah, Masya Allah. Tesis Kiai Imad ada yang mengaku bisa debat 30 hari 30 malam dari moncongnya si Bahar, gua dengar. Ada yang bisa membuat gebrakan dari Banten juga sana. Sampai hari ini yang kedengaran hanya kentut. Cocok gue sama bos Robitoh, sama ketua Habib. Nah, suara jangkrik, suara kentut yang kita dengar, betul itu. Mas Taufik itu udah betul itu apa yang dikatakan oleh beliau, saudara. Dan yang paling aneh, merekalah yang paling hebat. Yang mencetak ulama-ulama di Indonesia ini adalah datuk mereka gitu kan. Kemudian ketika ada tesis Kiai Imad, satu orang Kiai Imad muncul. Pertama, menggelegar. Mereka seolah-olah sebagai korban fitnah, sebagai korban adu domba. Kita di Ramadan kali ini sedang diuji oleh Allah. Nasab kita jadi pembahasan. Padahal ulama-ulama dulu tidak pernah menyenggol-nyenggol nasab kita. Ulama mana? Sebutkan dong. Tidak pernah membatalkan nasab kita begini begitu. Apa mereka mengisbat gitu? Ya kalau nggak mengisbat ya nggak mungkin membatalkan. Kalau nggak ada pelantikan nggak mungkin ada pemecatan. Cerdas dikit dong. Cerdas. Insya Allah saudara, kalau cuman bisa bahasa Arab ataupun bisa baca bahasa Arab itu orang-orang Arab walaupun dia nggak sekolah juga bisa. Bocil-bocil di Arab juga bisa. Begitu saudara. Dan itu nggak berpengaruh sama sekali untuk Kiai Imad gitu. Tidak akan menurunkan ratingnya, tidak akan menurunkan harkat dan martabat dirinya, tidak akan sedikit pun bergeser dari apa yang sudah dia keluarkan, statement-statement yang sudah dibagikan ke publik gitu. Nggak akan merubah itu. Justru si Kori berpihak ke sana yang makin kerepotan, saudara. Nah orang kayak gitu dipakai. Kita tunggu Kori antitesis. Sampai sekarang belum ada antitesis. Imad rungkat, Imad begini, Imad begitu. Itu nggak perlu kau Kori. Si Rizik itu udah dari awal ngomong tesis kandang kebo, belajar di kandang kebo, tesis palal bau menyan. Kiai Imad anak haram itu udah kita panen semua itu. Dan itu nggak mempan lagi, saudara. Nggak mempan. Sangat tidak mempan, saudara. Nggak ngaruh. Coba lihat dari awal. Bukannya rungkat Kiai Imad, bukannya hancur tesis dia, malah makin banyak dukungan. Iyalah TJ yang dukung kan Oten. Oten dari mana? Oten di mulut kalian gitu. Tapi yang dukung itu ada satu Saifuddin Ibrahim itu. Mau dia dukung, mau dia kagak ngaruh. Kalau kalian nggak suka, minta supaya dia dukung kalian. Geger. Satu Kiai Imad, belum satu itu, masih setengah. Setengah Kiai Imad aja geger. 7 juta umat geger. Dulu ada 7 juta umat mungkin kata mereka. Sekarang banyak itu yang keluar udah beralih ke Kiai Imad gitu. Dulu kalau kita tanya kenapa? Husnudon aja. Ente tukang fitnah TIJ. Ente su'ul adab TIJ. Ente mencederai hati Nabi Muhammad TIJ katanya. Sekarang udah 7 juta. 7 juta dukung Kiai Imad. Jadi mukimat semua.